Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa addal amanata wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fasalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk kembali mengkaji dan mendalami biografi kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bagaimana mereka menumpahkan darah dan air mata untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Sehingga tatkala kita mempelajari sejarah kehidupan beliau alaihi salatu wasalam, kita membaca tarikhul Islam, maka kita diharapkan menyadari bahwa kita ini adalah umat yang besar, umat yang memiliki sejarah yang sangat agung, umat yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berbangga dengannya, dan kemudian dengan itu pun kita sekalian akan termotivasi untuk berqudwah dan bersuri toladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada generasi pertama Islam yang telah bersungguh-sungguh dan berjuang secara optimal di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sebuah pertempuran yang sangat agung. Sebuah peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat penuh dan dinamakan surat tersebut dengan surat perang ini, yaitu perang Ahzab, atau yang dinamakan juga dengan Ghazwatul Khandaq, di mana pertempuran ini terjadi pada tahun kelima dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya adalah pada bulan Syawal tahun kelima Hijriyah menurut pendapat jumhur ulama rahimahumullahu taala. Dan tentu saja sebab dari pertempuran ini, sebagaimana kita ketahui bahwa pertikaian dan perselisihan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang-orang kafir Quraisy saat itu belum berakhir. Terlebih orang-orang Quraisy, mereka masih merasa penasaran setelah terjadinya perang Uhud. Karena tentu pertempuran terus berkecamuk antara kaum muslimin dengan musyrikin Quraisy, sampai kemudian nanti pada akhirnya berakhir pada Fathu Makkah atau pada penaklukan kota suci Makkah. Sebelum itu pertempuran terus berkecamuk di antara mereka, dan setiap kali mereka mendapatkan adanya celah dan kesempatan untuk memerangi kaum muslimin, maka orang-orang kafir Quraisy berusaha untuk memanfaatkan momen dan kesempatan tersebut untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Demikian juga yang terjadi pada perang Ahzab, di mana pada waktu perang Ahzab orang-orang Quraisy mereka terus berusaha untuk membangun tahaluf, untuk membangun kesepakatan, untuk membangun koalisi dengan beberapa kabilah-kabilah bangsa Arab yang saat itu memiliki kepentingan
dengan kehancuran Islam dan kaum muslimin. Terlebih orang-orang kafir Quraisy saat itu melihat bahwasannya kelompok yang sangat merasa terancam dengan kaum muslimin adalah Yahud. Dan mereka memandang bahwasannya Yahudi adalah orang yang atau kelompok yang sangat sakit hati dengan kaum muslimin, terutama setelah diusirnya Bani Nadhir dari Madinah. Sehingga kemudian dengan segera mereka pun memanfaatkan momen itu. Dan demikian juga tentu saja Yahudi bahkan menyambut niat busuk dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga bahkan beberapa pembesar dari Bani Nadhir juga datang ke orang-orang kafir Quraisy, datang ke Mekah untuk menyepakati tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Bahkan orang-orang Yahudi Bani Nadhir saat itu menegaskan bahwa mereka dipastikan untuk bergabung di bawah komando orang-orang Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan mereka menegaskan kepada orang-orang Quraisy bahwasannya agama mereka, yaitu agama Yahudi, jauh lebih berhak untuk diikuti daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila." Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang telah diberikan kepada mereka sebagian dari Alkitab, yakni diberikan kepada mereka sebagian ilmu dari Alkitab, yakni mereka tidak menguasai ilmu Taurat secara utuh, tapi mereka hanya menguasai sebagian ilmu dari Taurat. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka beriman kepada al-jibtu wa taghut, beriman kepada sihir dan kepada syaitan. Ya, yu'minuna bil jibti wa taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir. Maksud orang-orang kafir di sini adalah orang-orang kafir Quraisy. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka mengatakan bahwasanya agama kalian wahai orang-orang Quraisy, penyembahan terhadap berhala itu adalah lebih baik daripada agama Muhammad. Ini bukan saja Yahudi mengatakan bahwa agama mereka itu lebih baik daripada agama Rasulullah, agama kaum muslimin, tetapi juga bahkan mereka mengatakan bahwasannya agama orang-orang kafir Quraisy itu lebih baik daripada agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga orang-orang Yahudi, mereka bahkan pergi ke Bani Ghatafan untuk menanamkan provokasi di tengah-tengah mereka, untuk memprovokasi Bani Ghatafan untuk masuk ke dalam kesepakatan dan masuk ke dalam koalisi orang-orang kafir Quraisy. Dan bahkan mereka memberikan tawaran bahwa apabila mereka mau bergabung dengan pasukan Quraisy, maka mereka akan mendapatkan setengah dari hasil bumi Khaybar yang dikelola oleh orang-orang Yahudi. Sehingga kemudian pada akhirnya Ghatafan yang mau berkoalisi dan bergabung kepada pasukan Quraisy bersama dengan Yahudi Bani Nadhir. Sebagaimana juga orang-orang musyrik Quraisy saat itu, mereka menulis kepada koalisi mereka yang lain, yaitu Bani Asad, yang saat itu dipimpin oleh, atau yang saat itu kemudian mereka mengutus Talha ibn Khuwailid, dan demikian juga mereka mengajak bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah Arab yang saat itu belum beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian pada akhirnya terkumpulah jumlah yang sangat besar dari kalangan kaum musyrikin dan Yahudi. Semuanya berkumpul dalam pasukan multi kabilah
yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran dengan istilah Al-Ahzab. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakannya dengan Al-Ahzab. Saat itu terkumpul jumlah mereka 10.000 pasukan, sementara kaum muslimin saat itu hanya berjumlah 3.000 orang. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kemudian bergerak masing-masing dari kampung halaman mereka menuju Madinah. Sebagian dari mereka berkumpul di Juruf, sebagian yang lain di Zughabah, sebagian yang lain berkumpul di Dhanbi Naqmi, dan sebagian yang lain berkumpul di kawasan Uhud. Semuanya mengepung Madinah. Saat itulah kemudian tatkala Rasulullah SAW mendengarkan bahwa orang-orang kafir dari multi kabilah telah berkumpul untuk mengepung Madinah, maka saat itu Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan para sahabatnya, meminta pendapat dari mereka, dan beliau SAW adalah sosok pemimpin yang paling banyak mengajak bermusyawarah kepada para sahabatnya, sehingga kemudian pada akhirnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu ardah, beliau mengisyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerapkan sebuah teknologi yang tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab, yang saat itu dikenal di kalangan orang-orang Persia, yaitu dengan menggali parit untuk dijadikan sebagai benteng menjaga kota Madinah, di mana kita ketahui bahwa kota Madinah dikelilingi oleh gunung-gunung batu. Sebagian yang lain dipenuhi oleh kebun-kebun kurma, dan sebagian yang lain dikelilingi juga oleh berbagai macam bangunan, sehingga sangat sulit bagi sebuah pasukan besar untuk masuk ke Madinah. Di sana ada satu celah yang terletak antara Jabal Sila dengan saat ini dikenal dengan Masjid Ijabah, yang jaraknya kurang lebih hanya sekitar 2,5 kilo. Maka kawasan itulah yang kemudian diisyaratkan oleh Salman Al-Farisi untuk dibangun sebuah parit yang sangat besar. Maka kemudian Rasulullah SAW menyetujui usul ini, dan kemudian beliau alaihi salatu wassalam, beliau membagi para sahabatnya untuk menggali parit sebagaimana yang diisyaratkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Sehingga kemudian dibangunlah sebuah parit yang sangat besar, panjangnya 5.000 hasta. Satu hasta kurang lebih setengah meter. Baik, setengah meter. Kalau 5.000 berarti 2,5 kilo. Ya, kurang lebih 2,5 kilo. Lebarnya 9 hasta, berarti 4,5 meter. Setengah masjid bagian dalam ini. Ya, kemudian ya dalamnya adalah 7 hasta, yakni kurang lebih kedalaman 3,5 meter. Dan kemudian Rasulullah SAW membagi para sahabat menjadi beberapa kelompok. Para sahabat dibagi 10 orang. Setiap kelompok 10 orang sahabat. Dan setiap 10 orang sahabat diberikan tugas untuk menggali 40 dhira', 40 hasta. Jadi kurang lebih setiap 10 orang ditugaskan untuk menggali 20 meter. 20 kali 4,5 kali 3,5 meter kedalamannya. Sehingga kemudian para sahabat bahu-membahu, dan mereka kemudian terus berpacu seiring dengan pergerakan musuh, karena mereka tentu tidak ingin didahului oleh kedatangan musuh. Sehingga kemudian sebagian kelompok sahabat ada yang menyelesaikannya dalam 6 hari, dan kelompok yang paling lambat sesuai dengan medan tentu Madinah yang juga di sana dipenuhi dengan bebatuan, ya, maka kemudian sebagian kelompok menyelesaikannya di 24 hari. Sehingga pada akhirnya
Kemudian Madinah terjaga dan dikelilingi oleh gunung dan kawasan terbuka, saat itu terjaga oleh Farid. Setelah itu kemudian beliau alaihi salatu wasallam mengamankan ahlul a'dzar, kaum wanita, anak-anak dan orang-orang yang sudah lanjut usia di sebuah benteng, ya, di sebuah benteng yang dimiliki oleh kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya bekerja keras bahu membahu, ta'awun 'alal birri wat taqwa, berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit saat itu. Para sahabat radhiyallahu taala anhum terkadang mengkonsumsi makanan yang sudah basi, yang sudah busuk, yang sudah berbau. Apabila mereka tidak mendapatkan makanan, maka mereka makan kurma. Terkadang makanan tidak ada, kurma juga tidak ada. Maka pernah mereka 3 hari 3 malam mereka tidak mengkonsumsi sedikit pun makanan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyraful khalq, beliau alaihi salatu wasallam makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau merasakan perihnya lapar, sehingga beliau alaihi salatu wasallam mengganjal perut beliau dengan batu. Beliau mengganjal perutnya dengan batu. Demikianlah beliau alaihi salatu wasallam berjuang, sehingga kemudian hal ini dilihat oleh para sahabatnya, dilihat oleh Jabir, ya, dilihat oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, sehingga kemudian Jabir pada saat itu mulai mengingat bahwa di rumahnya beliau masih meninggalkan 1 sok gandum. 1 sok gandum yang ditinggalkan untuk istrinya. Dan kemudian beliau pun mengingat bahwa di rumahnya beliau masih memiliki seekor anak kambing yang masih belum cukup usia. Namun tatkala beliau melihat bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan lapar, maka kemudian beliau pun meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk pulang sejenak kembali kepada keluarganya. Setelah sampai ke rumahnya, maka kemudian Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan kepada istrinya untuk memasak gandum yang tersisa. Kemudian beliau menangkap anak kambing satu-satunya kambing yang beliau miliki, dan kemudian beliau pun menyembelihnya. Kemudian memerintahkan kepada istrinya untuk memasak kambing tersebut. Dan setelah itu kemudian beliau pun berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berbisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, indi tu'aimun fil bait." Beliau tidak mengatakan ta'am, tetapi beliau mengatakan indi tu'aim. Wahai Rasulullah, saya memiliki sedikit makanan di rumah, yang itu hanya cukup kurang lebih 1 atau untuk 2 orang saja. Maka saya mengundangmu wahai Rasulullah dengan senang hati untuk datang ke rumah, sekedar untuk mengganjar rasa lapar dan dahaga yang engkau alami wahai Rasulullah. Kemudian Jabir pun saat itu sangat berbisik kepada Rasulullah, sebagaimana telah dibisikkan oleh istrinya kepada Jabir. Wahai Jabir, kau ingat nah? Kalau kata orang Kendari, ya, ingat, makanan hanya cukup untuk 2 orang. Jangan sampai engkau mempermalukan kita. Ya. Sehingga kemudian Jabir pun menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, makanannya hanya sedikit, hanya cukup untuk 1 dan 2 orang saja. Kemudian Rasulullah SAW kemudian mengatakan, khairan ya Jabir, jazakumullahu khairan. Baiklah wahai Jabir, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, nadi fin nas,
Wahai Bilal, panggil semua manusia, semua para sahabat. Panggil semua muhajirin dan ansar untuk makan di rumah Jabir. Jabir. Anda bisa bayangkan bagaimana kondisi Jabir saat itu. Ya. Akhirnya kemudian Bilal dengan senang hati, dan itu nampaknya adalah pengumuman dan panggilan yang paling ditunggu-tunggu oleh para sahabat, karena semua sahabat merasakan lapar. Akhirnya kemudian satu Bilal langsung beliau berteriak memanggil, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, wahai kaum muhajirin dan ansar, ta'alau fa inna Jabiran yad'ukum litanawulil ghada. Wahai sekalian kaum muhajirin dan ansar, kemarilah, sesungguhnya Jabir ibn Abdullah memanggil kalian, mengundang kalian untuk makan siang. Jabir saat itu mengatakan, wahai Rasulullah, makanannya hanya cukup, hanya satu sok. Makanan hanya cukup untuk satu atau dua orang. Akhirnya kemudian, tapi Jabir yakin bahwa akan ada mukjizat yang terjadi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tentu beliau tetap cemas. Sehingga kemudian para sahabat pun berbondong-bondong datang ke rumah Jabir. Istrinya ketika melihat jumlah para sahabat yang sangat banyak, Anda tahu jumlah kaum muhajirin dan ansar saat itu? Jumlahnya 1000 orang. Ya. Sehingga kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka, memerintahkan kepada Bilal untuk memanggil mereka masuk ke rumah Jabir. Ashran, 10 orang. Katanya masuk 10 orang, bergantian. Akhirnya kemudian mereka pun antri makan, sampai kemudian semuanya kenyang. Masing-masing dari mereka kenyang, sementara makanan yang disiapkan oleh Jabir tetap utuh, dan bahkan makanan itu adalah lebih banyak daripada makanan yang telah disediakan semula oleh Jabir. Dan bahkan Rasulullah SAW pun adalah beliau yang paling terakhir makan. Beliau masih meninggalkan bagi keluarga Jabir, dan Jabir pun bahkan masih berkesempatan untuk menghadiahkan sisa makanan kepada tetangga-tetangganya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin saat itu dalam keadaan yang sangat sulit, di mana kita ketahui bahwasannya musuh kali ini adalah merupakan gabungan dari seluruh kabilah yang berusaha untuk memerangi Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin menanamkan keyakinan kepada para sahabat dengan ditampakkannya beberapa mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan mereka. Yang pertama adalah kisah Jabir tadi. Yang kedua, mukjizat yang lain walaupun tidak tampak setelah itu, namun kemudian tampak pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. yakni kebenaran mukjizat ini baru terbukti pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardah, di mana ketika Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu saat itu turut andil dalam penggalian parit, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepadanya, taqtuluka fi'atun baghiyah ya ibn Sumayyah, kamu akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas, wahai putra Sumayyah. Sehingga kemudian pada akhirnya betul-betul bahwa Ammar bin Yasir terbunuh pada waktu perang Siffin, terbunuh oleh pasukan Muawiyah. Dan kalimat ini diucapkan dua kali oleh Rasulullah SAW. Pertama adalah pada waktu pembangunan Masjid Nabawi, dan kedua adalah pada waktu Ammar bin Yasir radhiyallahu taala juga turut andil dalam penggalian parit. Kemudian mukjizat yang ketiga, walaupun ini adalah juga hasilnya tidak tampak, atau kemukjizatan kebenaran mukjizat tersebut tidak tampak pada saat itu, namun kemudian terjadi pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, di mana suatu ketika para sahabat tatkala mereka sedang menggali salah satu kawasan yang dijadikan farid
saat itu didapatkan ada sebuah kawasan yang dipenuhi oleh bebatuan, atau ada sebuah batu yang sangat besar yang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat. Sehingga tatkala mereka kesulitan, mereka memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu kemudian memukul batu yang sangat besar tersebut dengan 3 kali, dan Rasulullah SAW kemudian menghancurkannya. Dan di dalam pukulan pertama beliau alaihi salatu wasalam, kemudian beliau bersabda, Allahu Akbar, u'tiyat mafatihu Faris, wallahi inni la'ubsiru qasral madainil abyad. Allahu Akbar, kata Rasulullah, sungguh aku telah diberikan kunci-kunci pembendaharaan negeri Persia. Demi Allah, dengan kilatan batu yang aku pukul tadi, sungguh aku telah melihat kunci-kunci istana Madain. Kemudian ketika Rasulullah SAW memukulnya yang kedua kali, saat itu kemudian kembali beliau bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, utitu mafatihal Yaman. Sungguh aku telah diberikan kunci-kunci pembendaharaan negeri Yaman. Wallahi inni la ubsiru abwaba San'a min makani hadhihi sa'ah. Sungguh aku telah melihat pintu-pintu San'a dari tempatku ini saat ini juga. Kemudian Rasulullah SAW juga di pukulan yang ketiga beliau bertakbir mengatakan, utitu mafatihas Syam. Aku telah diperlihatkan kepadaku kunci-kunci istana negeri Syam. Kemudian beliau alaihi salatu wasalam menjelaskan bahwasannya kaum muslimin dipastikan akan menguasai kawasan tersebut, dan ini sesungguhnya adalah merupakan mukjizat. Anda bisa bayangkan, kira-kira jikalau kita saat itu dalam posisi sahabat, dalam kondisi kaum muslimin serba kekurangan, dalam kondisi kaum muslimin kelaparan, dalam kondisi lemah, dalam kondisi terancam, tiba-tiba kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bahwa beliau atau kaum muslimin akan mampu menaklukkan Romawi, Persia dan Yaman, dan itu pada waktu itu adalah merupakan negara-negara adik kuasa saat itu. Kira-kira jikalau kita saat itu ada di hadapan Rasulullah SAW, apakah kita akan langsung meyakini dan percaya dengan tanpa ragu terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Yani sama halnya saat ini, kita tidak punya apa-apa, tidak punya senjata, ya, tiba-tiba kemudian kita katakan Gedung Putih sebentar lagi, beberapa tahun lagi akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. London akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Kalau ada saat ini yang berbicara seperti itu, mungkin kita akan katakan Anda sedang bermimpi. Tetapi para sahabat radhiyallahu taala anhum, begitu mereka mendengarkan janji ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian mereka meyakininya dengan tanpa adanya keraguan sedikit pun juga. Inilah yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya. Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Orang-orang yang beriman saat itu langsung mengatakan, inilah yang telah Allah janjikan dan Rasulnya kepada kita sekalian. Dan sungguh telah benar janji Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tersebut. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Sehingga dengan janji yang diberikan tersebut tidak bertambah bagi mereka kecuali keimanan dan penyerahan diri. Adapun orang-orang munafik,
ketika kemudian Rasulullah SAW menjanjikan bahwasannya Romawi akan ditaklukkan, Persia akan ditaklukkan, Yaman akan ditaklukkan, orang-orang munafik saat itu langsung mencibir Rasulullah SAW. Jangankan menaklukkan negara adik kuasa, kita pun saat dalam keadaan lapar, kita dikepung oleh musuh, sehingga kemudian mereka mengatakan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-12, wa idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Dan tatkala orang-orang munafik dan orang-orang yang ada dalam hati mereka penyakit, mereka mengatakan, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu hanyalah gurur, hanyalah janji kosong. Ini adalah perkataan orang munafik. Itu hanya untuk menghibur saja. Tidak yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam surat Al-Hujurat apabila Anda baca dari mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20, Anda akan lihat di sana bagaimana tentang perasaan orang-orang munafik yang dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin saat itu mereka menjadikan khandak atau parit berada di hadapan mereka. Sementara posisi mereka membelakangi Jabal Sila. Jabal Sila itu adalah kawasan perbukitan yang saat ini kita kenal dengan Sab'ul Masajid atau tujuh masjid. Ya, yang dikenal dengan Masajid Sab'ah atau Sab'ul Masajid. Yani bagi bapak-bapak yang sudah melaksanakan ibadah haji atau umrah pasti memiliki bayangan ya di mana itu Sab'ul Masajid. Jadi Rasulullah SAW membelakangi Sab'ul Masajid. Dan Sab'ul Masajid atau tujuh masjid yang saat ini diabadikan sebenarnya adalah tidak dibangun di zaman Rasul SAW, tidak pula dibangun di zaman para sahabat, para tabi'ut tabi'in, nanti kemudian baru dibangun pada masa pemerintahan Turki Utsmani, di mana tujuh masjid ini adalah merupakan tempat-tempat pos Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika mereka berjaga-jaga pada waktu perang Khandaq ini. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW mereka menjadikan parit sebagai tameng dari arah depan mereka, sementara Jabal Sila atau Gunung Sila ada di belakang mereka. Kemudian orang-orang musyrik saat itu berarti ada dari arah Gunung Uhud. Ya, dari arah Gunung Uhud antara Gunung Uhud dengan Juruf. Ya, Juruf bagi yang pernah ke Madinah itu adalah kawasan dekat percetakan Al-Quran. Itu namanya daerah Juruf, yang saat ini kurang lebih di jalan namanya Jalan Sultanah. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW beliau melihat lemahnya kaum muslimin saat itu dan pasukan yang tidak berimbang, pasukan Rasulullah SAW yang ada di Madinah saat itu tidak lebih dari 3.000 orang. Sementara pasukan musuh, pasukan multi kabilah, multi suku yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Ahzab. Ya, Al-Ahzab, Ahzab itu jamak dari Hizbun yang artinya partai. Jadi ada partai koalisi yang mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengajak bermusyawarah mengajak musyawarah pembesar-pembesar sahabat, terutama adalah pembesar Ansar, karena Ansar adalah pribumi di Madinah.
Dipanggil oleh Rasulullah SAW Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Dengan kemungkinan kita ajak mereka untuk berdamai. Karena bila saja pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak diturunkan, berapa sih mereka sanggup untuk bertahan apabila dilakukan pagar betis Madinah dikepung? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian membuat beberapa opsi untuk menawarkan kepada beberapa kabilah yang melakukan koalisi dengan Quraisy agar mereka menarik sikap mereka dan kesepakatan mereka dengan orang-orang Quraisy dengan kompensasi yang akan diberikan dari hasil bumi Madinah. Ini adalah sebuah kemungkinan, langkah yang bisa ditempuh. Oleh sebab itu dipanggillah Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah SAW memberikan isyarat untuk melakukan lobby dengan Ghatafan yang datang dari tengah jazirah Arab, dari daerah Najd. Namun kemudian ketika Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah, dua pembesar Ansar ini dipanggil oleh Rasulullah SAW, maka saat itu kemudian keduanya mengatakan, wahai Rasulullah, apakah ini adalah merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu? Ataukah ini adalah hanya merupakan sebuah ide yang mungkin bisa kita diskusikan? Kalau seandainya ini adalah merupakan wahyu dan perintah dari Allah untuk melakukan perdamaian dengan mereka, maka sam'an wa ta'atan, kami mendengar dan taat. Tetapi apabila ini adalah hanyalah merupakan sebuah taktik dan strategi, maka berarti adalah merupakan sesuatu yang masih bisa kita diskusikan. Kalau seandainya saja pada masa jahiliyah kami tidak akan pernah dan kami tidak pernah memberikan sesuatu apapun dari hasil bumi kami kepada kabilah Ghatafan, lantas apakah kami akan memberikannya setelah datang Islam kepada kami? Sungguh mereka tidak akan bisa, tidak akan pernah mendapatkan sedikit pun dari hasil bumi Madinah kecuali dengan cara membeli atau dengan menyewa dan lain sebagainya. Adapun menyerahkannya kepada mereka, maka kemudian tidak. Wah, ini kaum Ansar memiliki kebulatan tekad, sehingga kemudian pada akhirnya Rasulullah SAW pun menyetujui apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Sementara di sisi yang lain, di pihak yang lain, Bani Nadir yang telah bergabung dengan orang-orang Quraisy, karena Bani Nadir tentu adalah telah diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah. Dan inilah yang menjadi provokasi atau provokator ya terjadinya perang Ahzab. Mereka lah yang melakukan lobby kepada orang-orang Quraisy, kepada Ghatafan. Maka kemudian mereka ingin melakukan lobby kepada Bani Quraidah, di mana kita ketahui bahwa Bani Quraidah masih tinggal di dalam kota Madinah bersama dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sehingga kemudian Bani Nadir mengutus salah seorang pimpinan mereka ya untuk menemui Bani Quraidah. Diutuslah Huyai ibn Akhtab. Huyai ibn Akhtab diutus oleh Bani Nadir untuk menemui Bani Quraidah, untuk meyakinkan Bani Quraidah akan besarnya pasukan yang akan datang dan memastikan kekalahan kaum muslimin saat itu. Karena apabila kaum muslimin berhasil dikalahkan oleh Al-Ahzab, oleh koalisi partai-partai musyrikin saat itu, maka dipastikan juga kalau seandainya Bani Quraidah tidak membatalkan perjanjiannya, tidak mengkhianati perjanjiannya dengan kaum muslimin, maka Bani Quraidah pun akan dihabisi oleh kabilah-kabilah bangsa Arab saat itu. Sehingga pada akhirnya Bani Quraidah pun mereka merasa puas dengan penjelasan dari Huyai ibn Akhtab, dan saat itu mereka pun dengan tanpa ragu menyatakan pengingkarannya atau pembatalannya
pengkhianatannya terhadap perjanjian yang telah dibangun antara mereka dengan Rasulullah, membatalkan piagam Madinah. Mereka kemudian mengambil lembaran piagam Madinah yang mereka miliki dan kemudian membakarnya. Dalam riwayat yang lain mereka pun kemudian merobeknya. Sehingga saat itu yang mengancam kaum muslimin berarti dari dua arah. Dari depan, dari luar parit ada Al-Ahzab, ada Quraisy dengan sekutunya, ada Bani Nadir, ada Bani Ghatafan, ada Bani Asad. Sementara dari dalam kota Madinah sendiri ada siapa? Ada Bani Quraidah. Dan ini tentu sangat tidak aman. Bagi siapa? Bagi kaum muslimin, khususnya adalah wanita dan anak-anak yang tidak berjaga bersama dengan Rasulullah SAW di garis demarkasi yang saat itu ada dibatasi oleh parit. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala kaum muslimin mendengarkan informasi pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah, mereka ditimpa oleh rasa takut yang sangat mendalam. Karena Yahudi saat itu tinggal di kawasan Awali, di kawasan belakang Madinah. Ini Awali itu kalau Anda saat ini ke Madinah, itu adalah di belakang Baqi'. Dulu tempat tinggalnya Yahudi. Sekarang dilanjutkan sebagai salah satu basis Syiah. Ya, karena mungkin anak cucunya Yahudi juga. Ya, tinggal di kawasan Awali. Sisa-sisa Bani Quraidah dulu masih ada sekarang. Ya. Sehingga kemudian inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 10 sampai 11. Idja'ukum min fawqikum. Ingatlah tatkala musuh-musuh kalian datang kepada kalian dari arah atas kalian. Dari atas kalian maksudnya adalah orang-orang kafir Quraisy bersama dengan sekutunya. Wa min asfali minkum. Dan dari arah bawah kalian. Maksudnya dari mana? Dari dalam Madinah, Bani Quraidah. Ya. Wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Dan ingatlah tatkala pandangan kalian menjadi samar, menjadi tidak bisa melihat lagi. Yani sudah istilahnya sudah kalut. Orang sudah tidak bisa lagi melihat ketika sudah ditimpa oleh ketakutan yang sangat luar biasa sehingga seakan-akan tidak bisa melihat lagi. Yani kaum muslimin saat itu ditimpa oleh bahaya yang sangat luar biasa. Di satu sisi di sana ada pasukan 10.000 yang siap menyerang Madinah. Kemudian dari arah belakang mereka, keluarga mereka, istri dan anak mereka terancam oleh Yahudi Bani Quraidah. Wa balaghatil qulubul hanajir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sehingga kemudian hati atau jantung-jantung kaum muslimin saat itu sampai ke tenggorokan. Ini saking takutnya. Hunalika btuliyal mu'minun. Pada saat itulah kaum mukminun benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan mereka digoncangkan dengan goncangan yang sangat kuat. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengatur strategi bagaimana agar pasukan kaum muslimin ini adalah tetap siaga dan disegani oleh musuh-musuhnya. Sehingga kemudian Rasulullah SAW mengatur atau membuat jadwal penjagaan terhadap Madinah. Rasulullah SAW menunjuk Salamah ibn Aslam al-Ausi dengan membawa 200 pasukan berkuda. Demikian juga beliau alaihi salatu wassalam menunjuk anak angkatnya yaitu Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu membawahi 300 pasukan berkuda. Mereka terus berkeliling melakukan patroli di kota Madinah untuk memberikan gertakan kepada Yahudi Bani Quraidah agar mereka tidak
tidak melakukan penyerangan terhadap kaum wanita dan anak-anak yang ada di beberapa benteng Madinah saat itu. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika pasukan Ahzab, pasukan multi kabilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan saat itu datang ke Madinah, mereka kemudian dikagetkan dengan keberadaan parit yang sangat lebar dan dalam itu. Sebuah strategi perang yang saat itu belum pernah mereka kenal. Sehingga kemudian mereka tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah. Dan mereka pun kemudian memutuskan untuk mengepung kota Madinah, sehingga mereka tetap berada di belakang parit selama 24 malam. Dan Rasulullah SAW dan para sahabatnya pun mereka tidak pernah henti dan tidak pernah lalai di dalam melakukan penjagaan terhadap kota Madinah. Beberapa kali orang-orang Quraisy berusaha untuk melakukan percobaan untuk masuk ke dalam kota Madinah. Sehingga kemudian sebagian dari mereka berusaha untuk menyelundup masuk ke dalam kota Madinah. Sehingga bahkan terjadi perang tanding saat itu antara Ali bin Abi Thalib dengan Amr ibn Abdi Wud, salah seorang kesatria Quraisy yang pada akhirnya Ali bin Abi Thalib berhasil membunuhnya. Demikian juga beberapa kontak senjata terjadi, sehingga kemudian suatu hari kaum muslimin sempat mereka tidak berkesempatan untuk melaksanakan sholat asar. Jadi karena kondisinya yang sangat genting, kaum muslimin tidak sempat melaksanakan sholat asar pada waktunya. Sehingga mereka tidak melaksanakan sholat asar kecuali setelah matahari terbenam. Sehingga Rasulullah SAW saat itu sangat marah. Dan kemudian beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Mala Allahu quburahum nara. Mala Allahu quburahum wa ajwafahum nara. Laqad syaghaluna an salatil wusta." Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka dengan api, karena mereka telah menyibukkan kita dari pelaksanaan sholat asar. Sehingga para sahabatnya kemudian sholat asar mereka qadha, karena saat itu belum disyariatkan sholat khauf. Sampai kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan kemenangan kaum muslimin pada waktu perang Ahzab, walaupun tentu pada waktu perang Ahzab di sana ada 6 orang dari para sahabat radhiyallahu taala anhum yang gugur syahid dan 3 orang terbunuh dari pasukan Quraisy. Namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengirim tentaranya untuk membantu kaum muslimin, di mana keberhasilan kaum muslimin pada waktu perang Ahzab tidak luput dari 2 wasilah atau 2 sebab yang menghantarkan kemenangan kaum muslimin. Yang pertama adalah peranan yang dilakukan oleh Nuaim ibn Mas'ud, di mana saat itu ada seorang pria yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Nuaim ibn Mas'ud untuk masuk Islam. Sementara Nuaim ibn Mas'ud ini dikenal oleh pembesar-pembesar Quraisy dan juga dikenal oleh pembesar-pembesar Yahudi. Sehingga tatkala kemudian Nuaim ibn Mas'ud datang kepada Rasulullah SAW masuk Islam, maka saat itu kemudian beliau langsung memiliki rasa tanggung jawab untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan pribadi umumnya sahabat, bahkan seluruh sahabat Rasulullah SAW. Daya juang mereka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala tumbuh dari saat mereka menggabungkan diri mereka ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan kebanyakan dari kaum muslimin saat ini.
kita sudah Islam dari sejak kita lahir, alhamdulillah. Namun sebagian dari kita sama sekali tidak tertarik untuk memberikan kontribusi terhadap perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Nu'aim ibn Mas'ud, begitu beliau masuk Islam, beliau kemudian langsung mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya siap untuk melakukan apa saja yang engkau perintahkan kepadaku demi izzul Islam wal muslimin. Sehingga kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, innama anta rajulun wahidun fina, engkau hanyalah salah seorang dari kami, walakin khadzil anna in istata'ta fa innal harba khud'ah. Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda kepada Nu'aim ibn Mas'ud, engkau hanyalah seorang pria dari kami, tapi lakukanlah peran seoptimal kemampuanmu. Lakukanlah peranmu, karena sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Ini adalah kaidah. Sehingga kemudian Nu'aim ibn Mas'ud ini memang beliau cocok menjadi sutradara ya. Beliau punya strategi yang sangat jitu. Akhirnya kemudian beliau saat itu, Nu'aim ibn Mas'ud ini belum diketahui keislamannya oleh Yahudi dan belum diketahui oleh orang-orang Quraisy. Sehingga kemudian beliau pun langsung menuju Bani Quraidah. Beliau langsung menemui Bani Quraidah dan kemudian beliau melakukan provokasi. Wahai Bani Quraidah, sesungguhnya saya adalah dari kalangan orang-orang Arab. Sesungguhnya orang-orang Quraisy itu adalah telah membuat makar bagi kalian. Telah membuat makar. Jikalau kemudian nanti mereka menguasai Madinah, berhasil menaklukkan Muhammad dan para sahabatnya, maka mereka itu juga telah bermaksud untuk memerangi kalian, untuk mengusir kalian dari Madinah. Sebagaimana mereka pun telah membuat makar lain, bahwa apabila mereka kemudian nanti mengalami kesulitan, bahwa mereka akan meninggalkan kalian dari dalam Madinah, dan kemudian kalian tentu akan kembali berhadapan melawan Muhammad dan para sahabatnya. Mereka tidak akan memberikan bantuannya kepada kalian. Oleh sebab itu, karena kalian telah bersepakat dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Quraisy dan sekutunya, maka jangan terburu-buru engkau bergabung atau kalian bergabung dengan pasukan Quraisy. Mintalah terlebih dahulu jaminan dari mereka, beberapa orang dari mereka, untuk tinggal di kampung Bani Quraidah. Jadi minta jaminan. Akhirnya kemudian pada orang-orang Bani Quraidah ini merasa yakin. Akhirnya kemudian setelah itu Nu'aim ibn Mas'ud pergi lagi ke kalangan orang-orang Quraisy. Kemudian kembali melakukan provokasi, bahwa kalian tahu, wahai sahabat sekalian, katanya, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu adalah pembuat makar. Dia telah melakukan kesepakatan dengan Muhammad untuk melakukan penculikan terhadap beberapa pemuda di antara kalian, akan melakukan penculikan dan penyanderaan terhadap pembesar-pembesar kalian. Oleh sebab itu, kapan mereka meminta jaminan beberapa pemuda dari kalian, maka jangan pernah penuhi permintaan Bani Quraidah tersebut. Akhirnya kemudian benar, ketika Bani Quraidah meminta jaminan, orang-orang kafir Quraisy ini sudah
Ya, sudah ada informasi sebelumnya dari Nuaim bin Mas'ud bahwa ini akan orang-orang Bani Quraidah atau Yahudi Bani Quraidah akan melakukan penculikan dan penyanderaan. Sehingga kemudian tumbuhlah kecurigaan dari kedua belah pihak dan masing-masing menuduh lawannya adalah sebagai pengkhianat, sehingga kemudian pada akhirnya tidak terjadi kesepakatan antara orang-orang kafir Quraisy dengan Bani Quraidah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebab pertama kenapa kemudian orang-orang Quraisy saat itu adalah gagal di dalam menguasai kota Madinah. Sebab yang kedua adalah karena Allah Subhanahu wa taala mengutus tentaranya yang tidak bisa dikalahkan oleh pasukan manapun. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus angin yang sangat kencang yang menyapu bersih seluruh perbekalan dan tenda-tenda orang-orang Quraisy pada suatu malam, sehingga kemudian memutuskan, atau Abu Sufyan saat itu memutuskan untuk meninggalkan kota Madinah di malam yang sangat dingin, malam yang sangat gelap. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya ketika angin telah menyapu habis tenda-tenda orang-orang Quraisy. Demikian juga dengan tenda sekutu-sekutunya. Dan mereka sudah mulai meninggalkan Abu Sufyan. Namun kondisinya masih sangat mencekam. Rasulullah SAW saat itu mengumpulkan para sahabatnya. Beliau kemudian bersabda saat itu, ya, ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum ja'alahu Allahu ma'iya yaumal qiyamah. Apakah ada di antara kalian, kata Rasulullah, yang mau melakukan atau yang mau menyusup ke pasukan musuh untuk mencari informasi dari mereka tentang kabar mereka? Maka bagi siapa yang berani melakukannya, maka dia akan menjadi temanku di surga kelak pada hari kiamat. Saat itu para sahabat bukan tidak mau masuk surga, tapi kondisinya sangat mencekam, sehingga tidak ada seorang pun saat itu yang mendaftarkan dirinya sebagai relawan. Sampai kemudian pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau langsung menunjuk Hudzaifah, "Qum ya Hudzaifah, fa'tina bi khabaril qaum." Bangunlah engkau wahai Hudzaifah, carilah informasi tentang kaum. Akhirnya Hudzaifah dengan sedikit gemetar, beliau tidak memiliki pilihan kecuali berusaha untuk menyusup sehingga mendekati pasukan Quraisy. Dan saat itu kemudian Abu Sufyan, ya, dan Rasulullah berpesan kepada Hudzaifah, ya, beliau berpesan, wala tadhurhum anna, dan janganlah engkau membuat ulah di sana. Jangan membuat ulah. Tugasmu hanya mencari informasi. Sehingga ketika kemudian Hudzaifah, beliau sampai ke sana, berhasil menyusup ke tengah-tengah pasukan orang-orang Quraisy. Saat itu Abu Sufyan sedang menyampaikan ceramah, briefing kepada pasukannya, sehingga Hudzaifah saat itu sudah sangat dekat. Hudzaifah saat itu beliau sudah berangan-angan untuk mengambil panahnya. Beliau katakan, andaikan aku panah dia, aku pastikan pasti kena, karena saking dekatnya. Tapi aku mengingat wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian beliau pun mengurungkan niatnya. Saat itu kemudian Abu Sufyan menaruh kecurigaan bahwa ada penyusup yang masuk ke dalam pasukannya, sehingga kemudian Abu Sufyan saat itu mengatakan, ya ma'syara Quraisy, liyanzur imru'un man jalisah. Wahai orang Quraisy sekalian, hendaklah masing-masing di antara kalian melihat siapa orang yang berada di sampingnya. Maka Hudzaifah dengan kecerdikan beliau, sebelum ditanya maka lebih baik duluan bertanya.
Langsung saat itu beliau memegang orang tangan sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Man anta? Man anta? Sebelum ditanya. Akhirnya kemudian setelah itu barulah beliau mundur secara teratur dan kemudian menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang kabar gembira bahwasannya Abu Sufyan dan pasukannya telah bertekad untuk menarik pasukannya, sehingga kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, dan inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, wa raddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan orang-orang kafir dengan kemarahan mereka, sedangkan mereka tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun juga, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman dalam pertempuran tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha kuat lagi maha perkasa. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasca perang Ahzab ini adalah, atau dengan berakhirnya perang Ahzab dengan tangan hampa, atau dengan kondisi orang-orang kafir Quraisy pulang dengan tangan hampa, ini mengisyaratkan bahwasannya mereka tidak akan pernah lagi melakukan percobaan untuk menguasai Madinah. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW begitu kemudian orang-orang kafir Quraisy memutuskan untuk kembali ke kampung halaman mereka, Rasulullah SAW saat itu langsung bersabda, Al-ana nagzuhum wa la yagzunana. Mulai saat ini, kata Rasulullah, kitalah yang akan memerangi mereka, dan mereka tidak akan pernah datang lagi memerangi kita. Nahnu nasiru ilaihim. Kitalah yang akan berjalan untuk melakukan penyerangan kepada mereka. Dan ini kemudian ya betul terjadi pada waktu perang atau Fathu Makkah. Karena ini adalah merupakan pasukan terbesar yang pernah ada, yang pernah dikomandai oleh orang-orang Quraisy dengan 10.000 pasukan, mengepung Madinah dan tidak mampu untuk melakukan penaklukan terhadap Madinah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa Ahzab ini ada beberapa kesimpulan yang dapat kita petik. Yang pertama, tentang pentingnya kita melakukan i'dad, persiapan untuk melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika mereka menggali khandak atau menggali parit. Bagian dari implementasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapanlah oleh diri kalian dan persiapanlah oleh kalian untuk menghadapi orang-orang kafir dari kekuatan. Ya. Dan yang namanya teknologi ini adalah bukan merupakan sesuatu yang tabu bagi kaum muslimin. Sekalipun teknologi itu datang dari bangsa non-muslim. Di mana kita ketahui bahwa teknologi penggalian parit tidak dikenal oleh Rasulullah, tidak dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Namun tatkala kemudian itu adalah merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin, maka diambil oleh Rasul SAW. Demikian juga dengan ilmu dan teknologi sains modern yang saat ini kita kenal dan terus berkembang, maka bukan merupakan sesuatu yang diharamkan atas kaum muslimin selagi hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena al-hikmatu dhalatul mu'min fahaitsu ma wajadaha iltaqataha atau akhadaha. Karena sesungguhnya hikmah atau kebenaran dan kebaikan itu adalah merupakan sesuatu yang hilang dari seorang mukmin, maka kapan dia menemukannya maka pasti dia akan mengambilnya. Kemudian berikutnya dari beberapa peristiwa yang terjadi pada perang Ahzab, ini juga mengisyaratkan kepada kita sekalian tentang beberapa mukjizat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga beberapa hukum syar'i berkenaan dengan pengqadaan salat asar, ya demikian juga dengan disyariatkannya musyawarah, sebagaimana juga di dalam
peristiwa ini kita dapat melihat bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya dan terhadap umatnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada malam hari ini, satu pembahasan tentang Ghazwatul Ahzab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian orang-orang yang senantiasa berusaha untuk bersuri teladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga kita sekalian menjadi generasi penerus agama ini yang tetap istiqamah berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwatal iman, wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Selanjutnya kami persilakan bagi hadirin yang ingin bertanya. Jika kita masuk satu pertanyaan dari pesan singkat, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ketiga kerajaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin? Kemudian yang kedua, ada sebuah buku yang berjudul Kota Roma Menanti-Anda. Apakah kota Roma di sini adalah kota Romawi yang dimaksud di sana tadi? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pertama adalah ketiga negeri atau ketiga negara adikuasa saat itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW telah dikuasai oleh kaum muslimin pada masa pemerintahan Al-Khulafa. Ya, telah dikuasai pada masa pemerintahan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, baik Romawi atau Persia, demikian juga dengan negeri Yaman. Semuanya dikuasai pada masa pemerintahan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun kemenangan terbesar atau penaklukan terbesar yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap bangsa Romawi adalah nanti terjadi pada tahun 857 Hijriah ketika ditaklukkannya Al-Konstantiniyah atau Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih Ibn Sultan Murad. Setelah upaya penguasaan atau penaklukan Konstantinopel itu adalah telah dilakukan dari sejak masa pemerintahan Umar ibn Khattab itu sendiri, ya, dari sejak masa pemerintahan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, yang saat itu pasukannya dipimpin oleh Yazid ibn Muawiyah, sehingga terbunuhlah di depan benteng Konstantiniyah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dimulai dari sekitar tahun 51 Hijriyah atau 50-an Hijriyah, dan kemudian baru ditaklukkan pada tahun 857. Yani subhanallah, kaum muslimin berusaha untuk merebut Konstantiniyah atau Konstantinopel itu 800 tahun. 800 tahun. Yang kemudian Konstantiniyah dirubah namanya oleh Muhammad Al-Fatih Ibn Sultan Murad dengan Istanbul, yang kemudian disempurnakan bahasanya atau namanya menjadi Istanbul saat ini. Ya, Istanbul itu artinya adalah kota. Jadi Istanbul, kota Islam, yang saat ini kemudian kita kenal dengan Istanbul. Dan ada beberapa isyarat. Jadi karena kota Roma dahulu atau Romawi dahulu itu ibu kotanya di negeri Syam, ya, di Baitul Maqdis. Kemudian pindah ke Al-Konstantiniyah. Kemudian belakangan mereka pindah ke Roma, ya, ke negeri Roma. Wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah. Di sana juga ada beberapa bisyarah atau kabar gembira dari Rasulullah SAW yang mengisyaratkan akan ditaklukkannya kota Roma oleh kaum muslimin, dan masih kita tunggu. Karena Rasulullah SAW, beliau ketika ditanya Konstantiniyatu tuftahu awalan amrumiyah, Rasulullah SAW ditanya, apakah Konstantinopel yang pertama kali
akan ditaklukkan oleh kaum muslimin ataukah kota Roma? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bal Konstantiniyatu awwala, yang akan pertama kali ditaklukkan adalah Konstantinopel. Berarti Romawi masih kita tunggu, sebagaimana yang mungkin yang ditulis oleh penulis dalam buku tersebut. Wallahu ta'ala alam. Masih dari pesan singkat, yaitu apakah ada batas-batas dalam pengambilan teknologi dan melakukan kerjasama dengan orang muslim? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, tentu di sana ada beberapa batasan atau ada batasan-batasan dalam pengambilan teknologi. Ya, batasannya adalah syariat itu sendiri. Jadi kaidahnya adalah selagi teknologi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka berarti kaum muslimin harus menguasainya. Karena hukum asal dalam penguasaan teknologi adalah dikembalikan kepada kreativitas dan inovasi kita. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Adapun urusan akhirat, kata Rasulullah, maka dikembalikan kepada beliau alaihi salatu wasallam, dikembalikan kepada wahyu, kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu setiap teknologi yang ada saat ini harus dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, teknologi nuklir misalnya, kaum muslimin harus menguasainya. Dan kaum muslimin harus memiliki senjata nuklir. Tatkala kemudian musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala memilikinya, maka kaum muslimin juga berarti harus menguasainya dan harus juga memilikinya. Demikian juga dengan teknologi-teknologi yang lainnya. Adapun berkenaan dengan kerjasama, maka tentu di sana ada beberapa dhawabit, terutama dalam masalah-masalah jihad, ya dalam masalah-masalah muamalah. Ya, hanya saja tentu di sana perlu kita bedakan antara muamalah dengan mualah. Ya, yang diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk bekerja sama dengan orang-orang kafir adalah dalam bidang muamalah. Adapun jikalau sudah menyentuh al-mualah dalam masalah loyalitas, maka wala kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka di sana yang kita terapkan adalah al-wala wal bara. Adapun dalam hukum asal muamalah, maka itu adalah diperbolehkan. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Di